Assalamualaikum guys, jumpa lagi dan tema bacaan kali ini, ada seseorang yang hatinya masih berat sama kamu. Oke, dari tebaran kartu yang terbaca di sini, saya merasakan seperti ada seseorang yang entah, dia itu kayak merasa terbebani ya. Oleh perasaannya sendiri yang masih, mungkin memang ada sebuah hasrat tertuju padamu ya. Ada keinginan ataupun harapan yang ingin dia wujudkan. Tapi, mungkin situasinya nggak sejalan dia seperti yang dia harapkan. Atau mungkin dia juga nggak merasa berdaya ya untuk menghadapi tantangan dan halangan untuk dia dihadapi. Seolah dia itu kayak terbebani sih ya oleh perasaannya sendiri. Kayak ada rasa ketidakpuasan ya dalam hatinya. Yang mungkin seringkali membebani ya perasaan dia saat ini. Sayang nggak, apakah ini energinya ditujukan ke kamu? Ataukah ke seseorang yang kamu fokuskan saat ini? Kalau ini energinya ditujukan ke kamu sih. Entah beberapa di antara kalian mungkin ada yang sebenarnya sudah bertemu. Sebenarnya sudah ada yang bertemu dengan seseorang yang kamu cintai. Tapi, mungkin situasinya memang hubungan kamu. Dan dia itu sudah berakhir. Atau mungkin situasinya nggak sejalan ya seperti yang kamu harapkan. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang berharap. Ingin bisa bertemu dengan dia. Ataupun terkoneksi lagi sama dia. Tapi karena saya merasakan energinya pasif di sini. Ya seolah-olah kayak kamu tuh berharap dialah yang datang untuk mengupayakan sesuatu dengan koneksi ini. Saya nggak tahu ya apa yang menyebabkan kamu dan dia berpisah. Tapi yang pasti sepertinya, kalau seandainya dia mau mengupayakan sesuatu dengan koneksi ini, kamu masih bisa sih memberikan dia kesempatan. Karena sepertinya jodoh dalam hati kamu. Kamu tuh masih sayang, masih memiliki harapan yang besar sihnya dengan koneksi ini. Hanya saja, kamu juga mungkin nggak bisa memprediksi ya apa yang akan dia lakukan ke depannya dengan koneksi ini. Nah, sementara entah situasinya beberapa di antara kalian juga ada yang memang melihat ada sebuah peluang ataupun kesempatan untuk kamu bisa membangun sebuah hubungan. Tapi mungkin karena kamu sedang mengharapkannya seseorang, kamu sendiri kayak sedang dihadapkan pada sebuah situasi yang cukup dilematis. Ya, apakah kamu lebih memilih untuk menyambut saja peluang cinta yang ada? Memilih untuk move on gitu ya, atau lebih memilih untuk menunggu sebentar lagi, dan berharap bahwa dia itu akan datang lagi ke kamu itu juga bisa. Nah, tapi energi juga bisa saja vice versa. Bisa saja mungkin ini adalah energi seseorang yang berharap setia terhadap kamu. Ada seseorang yang mungkin saat ini masih menunggu kamu ya untuk datang ataupun mengupayakan sesuatu dengan koneksi ini. Nah, mungkin karena dia memang masih punya pengharapan yang besar sih terhadap kamu. Dia berharap kamu tuh segera ya melakukan sesuatu. Karena saya merasakan sepertinya saat ini mungkin dia memang melihat ada sebuah peluang lainnya yang datang. Kalaupun belum sih ya dia memutuskan. Karena sepertinya dia berharap kamu tuh datang untuk memperjuangkan dia. Tapi kalau seandainya waktu yang dia berikan ke kamu tidak mampu ya memberikan perubahan apapun dengan koneksi ini. Beberapa di antara mereka mungkin ada yang memutuskan saja sih ya untuk menerima peluang cinta yang datang. Ini kalau energinya ditujukan ke orang masa lalu sih. Nah, tapi kalau energinya ditujukan ke seseorang yang baru, sepertinya memang ada seseorang yang entah dia itu menaruh harapan yang besar ya terhadap kamu. Entah dia bisa saja dari masa lalu. Sepertinya ketika dia memandang koneksi ini, ada sih ya harapan dan keinginan untuk dia ingin mendekati kamu, membangun hubungan sama kamu. Mungkin ketika dia memandang koneksi ini, kamu tuh entah terkesannya kayak masih biasa aja. Masih menjaga batas gitu ya. Atau mungkin beberapa di antara mereka ada juga yang takut gitu ya, bahwa kamu itu selama ini hanya menganggap dia hanya sebatas kayak teman saja. Selama ini mungkin dia sering sih ya, kayak menunjukkan entah itu perhatian ataupun kayak menawarkan bantuan-bantuan kecil ya ke kamu. Tapi sepertinya respon yang dia harapkan dari kamu itu nggak sejalan ya seperti apa yang dia inginkan. Mungkin karena hal itu juga yang membuat dia merasa khawatir ataupun takut. Seandainya dia datang ke kamu jujur dengan perasaannya, sementara mungkin kamu tidak memiliki harapan dan keinginan yang sama, maka hal tersebut mungkin akan membuat dia merasa bertepuk sebelah tangan ataupun kecewa saja. Ini kalau misalkan dia energinya maskulin ya, tapi kalau seandainya dia energinya feminin, saya merasakan sepertinya ada seseorang yang mungkin dia kayak
Sudah baper sihnya sama kamu. Mungkin kamu dan dia sering intens ya bertemu komunikasi. Sepertinya, kamu sudah mengenal dia cukup baik sih ya. Entah kamu dan dia bisa bertemu di tempat kerja, ataupun di jalur pertemanan. Atau kalian memang sering kali bertemu ya dalam satu komunitas yang sama. Nah mungkin, karena seringnya intensitas kalian bertemu, sepertinya timbullah ada perasaan. Awalnya, mungkin kagum sihnya sama kamu. Karena sepertinya, dalam cara pandangnya dia, ya kamu tuh tip ideal, dia banget kamu orangnya baik, perhatian penyayang. Kamu juga mungkin tipikal orang yang gak neko-neko gitu ya. Orangnya cerdas, dan agamis bisa jadi. Ibaratnya, ketika dia memandang kamu, dia yakin betul bahwa kamu akan jadi pasangan yang baik. Nah hanya saja kalaupun dia punya pengharapan dia yang besar terhadap kamu. Tapi sepertinya, dia juga nggak bisa berspekulasi ya dalam hal ini. Karena dia nggak bisa menerka apa isi hati dan pikiran kamu. Ya mungkin, karena ada hasrat yang terpendam. Tapi dia nggak mampu gitu ya, mengutarakan ataupun mengekspresikan perasaannya tersebut. Sehingga hal tersebut jadi beban sih ya ke dirinya sendiri. Oke aku klarifikasi dulu ya untuk memperjelas pesannya itu apa. Kalau energinya ditujukan ke orang masa lalu kamu. Kalau situasinya saat ini, hubungan kamu dan dia memang sudah berpisah. Kalau kamu tanya, apakah dia punya perasaan yang besar ya terhadap kamu? Dia kangen kamu, masih mikirin kamu, atau enggak? Jawabannya ya dia sayang ya sama kamu. Atau bahkan dia masih sering silia memikirkan tentang masa depan dengan koneksi ini. Karena sepertinya jauh dalam hatinya. Ada ya keinginan dia untuk ingin tetap bangun hubungan sama kamu. Atau dia sudah bertemu dengan seseorang yang dia cintai ya. Ini kan tidak hanya diartikan kerjasama, tapi ini juga bisa diartikan adanya keterlibatan pihak lain. Weh, kalau seperti ini, ada banyak skenario sih ya. Saya nggak tahu, apakah dianya memang sudah punya pasangan. Atau mungkin keterlibatan pihak lain ini ada kaitannya juga tentang keluarganya atau orang tuanya juga orang-orang sekitarnya. Yang mungkin saja entah itu menantang ataupun tidak merestui hubungan kalian. Mungkin dia bukan orang yang tipikal ibaratnya pemberontak gitu ya. Dia berpikir apa yang orang tuanya sarankan. Itu juga akan baik gitu ya untuk dia. Meskipun mungkin dia harus mengorbankan dia kebahagiaan dia sendiri. Sepertinya dia sendiri kayak sedang berada di fase stuck ya, ataupun nggak berdaya ya dalam hal ini. Kalaupun saya merasakan ada sih keinginan dia untuk ingin tetap terkoneksi dengan kamu. Meskipun mungkin hanya sebatas kayak pertemanan saja gitu ya, karena sepertinya dia juga nggak mau kehilangan kamu ya. Ataupun dia masih ingin kamu tuh hadir ya dalam kehidupannya. Meskipun kamu dan dia itu tidak menjalani sebuah hubungan. Tapi dalam hal ini ya, karena dia tahu mungkin kamu punya pengharapan yang besar ya terhadap dia. Dia juga khawatir hal tersebut malah hanya akan memperburuknya keadaan. Atau mungkin dia juga khawatir atau takut ya, dia akan memberikan harapan baru ke kamu. Sementara dia sendiri mungkin nggak punya banyak cukup dukungan ya, untuk bisa merealisasikan hubungan yang ada. Nah dalam hal ini, dia sendiri mungkin nggak tahu ya apa yang harus dia putuskan. Karena di satu sisi, mungkin hatinya berat ya terhadap kamu. Tapi di sisi lain dia sendiri, kayak nggak punya keberanian untuk memutuskan apa yang dia yakini dengan koneksi ini. Ini kalau misalkan ada kaitannya tentang faktor keluarga atau orang tua dia. Nah tapi ada juga situasi ya. Kalau seandainya kamulah yang gak mau berjuang ya untuk hubungan ini. Siapapun dia orang yang pernah berdiling sama kamu di masa lalu. Sepertinya dia memang masih menaruh harapan yang besar sih terhadap kamu. Dia berharap kamu tuh datang ataupun mengupayakan sesuatu dengan koneksi ini. Nah tapi mungkin karena keadaannya. Dia juga sadar bahwa kamu itu enggak segera datang ke dia ataupun memperjuangkan koneksi ini. Sementara mungkin di sisi lain, dia juga kayak entah itu dapat tekanan. Tuntutan ya dari orang tuanya untuk segera mengambil sikap ataupun pilihan. Entah saat ini, mungkin memang situasinya. Dia mungkin melihat ada sebuah peluang. Ataupun kesempatan untuk dia bisa membangun sebuah hubungan. Bisa juga orang tuanya mungkin menjodohkan dia gitu ya dengan seseorang. Nah ketika dia melihat situasi yang ada, mungkin dia kayak merasa dilema juga. Ya mungkin dia merasa kayak terjebak oleh sebuah keadaan ya. Mungkin dia juga sulit untuk memutuskan. Kalau seandainya dia lebih memilih untuk move on dan menyerah gitu dengan koneksi ini.
Ada sih energi di mana dia itu tahu bahwa hubungan yang dia jalani bukanlah hubungan yang dia inginkan. Karena sepertinya hatinya itu udah terkunci hanya pada kamu. Tapi kalau seandainya dia mau menunggu kamu ataupun berharap dengan hubungan ini, dia juga mungkin gak yakin apakah kamu mau berjuang untuk dia atau enggak gitu ya. Karena dia kan berspekulasi ya dalam hal ini. Dia juga mungkin gak bisa ya mempertaruhkan masa depan dan kebahagiaan dia demi menunggu kamu terus-menerus. Yang saya rasakan sepertinya saat ini mungkin dia sedang membutuhkan sedikit waktu sih ya untuk berpikir. Jika seandainya kamu memang masih memiliki keyakinan ya dengan koneksi ini, kamu masih punya waktu sih untuk memperjuangkan dia. Karena sepertinya dia sedang menunggu kamu atau dia berharap kamu datang ke dia. Karena kalau seandainya kamu mau memperjuangkan hubungan ini, sepertinya dia akan lebih memilih untuk bersama dengan kamu dan melepasnya peluang yang ada. Tapi kalau energinya ditujukan ke orang baru, ini udah jelas ya. Ini udah jelas ya sepertinya dia memang menaruh harapan yang besar ya terhadap kamu. Saya nggak tahu apakah situasinya kamu sudah punya pasangan. Karena dalam hal ini, sepertinya kalau situasinya memang kamu sudah punya pasangan, ada ya seseorang yang naksir sama kamu, atau punya perasaan yang kuat ya terhadap kamu. Tapi karena keadaan dia sadar posisi dia itu di posisi yang sulit, dia nggak akan mungkin ya menghancurkan hubungan kamu, ataupun berada di tengah-tengah ya dalam hubungan kali ya. Itulah kenapa saya merasakan sepertinya dia lebih memilih untuk memendam siapa yang dia rasakan terhadap kamu selama ini. Tapi kalau kalian masih sama-sama single, saya merasakan sepertinya hubungan pertemanan saja sih ya. Kalaupun dia energinya maskulin, bukan berarti dia nggak punya cukup keberanian sih ya untuk datang ataupun mengambil resiko ya, untuk jujur dengan perasaannya ke kamu. Tapi karena dia memang tipikal orang yang sensitif, ada sih perasaan khawatir atau takut kalau seandainya kamu menolak dia, maka dia juga akan merasa bingung sih ya menyikapi situasi yang ada. Terlebih mungkin karena kamu dan dia sering bertemu ya. Bagaimana cara dia menghadapi kamu yang nolak dia gitu? Sehingga dia juga kayak merasa nggak nyaman ya dengan situasi yang ada. Ataupun mungkin tindakan yang dia lakukan bisa saja akan mempengaruhi juga ya hubungan di antara kalian. Atau kalau misalkan dia energinya feminin, sepertinya dia hanya butuh sesuatu untuk menepis keraguan yang dia miliki. Karena kalaupun saya merasakan sepertinya dia udah baper ataupun berharap terhadap kamu. Tapi dia juga nggak bisa memastikan apakah kamu sendiri punya harapan yang sama ya terhadap dia atau tidak. Ya kalau kamu tahu siapa dia orangnya, mungkin dia hanya berharap kamu tuh bergerak ataupun melakukan sesuatu. Karena kalau misalkan kamu memiliki niat dan tujuan yang sama, dia pasti akan menyambut kamu sing ya dengan baik. Oke, kurang lebih seperti itu. Di sini ada past life relationship. Mungkin ini energi ditujukan ke orang masa lalu kamu sih ya. KLL pun saya merasakan sepertinya kalian berdua memang saling mencintai. Tapi sepertinya ada salah satu di antara kalian yang masih belum siap-siap untuk menghadapi tantangan yang ada di hubungan ini. Saya merasakan sepertinya kalau seandainya dia mau ya menghadapi tantangan yang ada, kemungkinan dia untuk ingin terkoneksi dengan kamu itu ada sih ya, tapi kan energi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang siap, ada yang enggak gitu ya. Saya juga nggak bisa memukul rata ya, karena cara pandang dan penilaian setiap orang itu kan berbeda-beda. Kalau memang kamu masih berharap ataupun masih menunggu dia, ada baiknya nggak usah ditungguin ya, karena bisa saja mungkin pertemuan kamu dan dia itu hanya sebatas kayak pengalaman ataupun pelajaran saja. Ada banyak cara kok untuk kamu bisa bahagia ya. Tidak perlu harus mengandalkan dia saja. Karena yakinilah kalau dia memang jodoh kamu, nggak akan ada hal kok yang akan menghalangi untuk kamu dan dia itu dipersatukan. Tetapi kalau seandainya dialah yang sedang menunggu kamu, ada baiknya sih kamu pikirkan ulang ya. Karena saya merasakan sepertinya dia adalah orang yang baik dan sayang banget sama kamu. Kalau kamu masih mau gitu ya mengupayakan sesuatu dengan koneksi ini, sepertinya kesempatan itu masih ada. Tapi kalau misalkan seandainya kamu lebih banyak kayak menunda, ya saya merasakan sepertinya bisa jadi mungkin sebentar lagi dia akan memutuskan hal yang besar ya untuk hidupnya. Dan sepertinya kamu mungkin saja akan kehilangan
kesempatan untuk bisa bersama dia. Saya pikirkan ulang ya keputusan kamu. Tapi saya yakin, kamu juga pasti tahu sih, apa yang baik untuk hidup kalian. Oke, kita lihat lagi. Mungkin ini energi ditujukan ke orang baru sih ya. Sepertinya ini hanya menggambarkan tentang energi seseorang saja. Yang entah dia itu kayak merasa nggak cukup baik gitu ya di hadapan kamu. Atau mungkin anggaplah kamu yang punya pengharapan ya terhadap seseorang. Seandainya kamulah yang merasa memendam harapan. Kata semesta nggak perlu harus merasa takut ataupun khawatir sih ya. Untuk memperjuangkan apa yang kamu yakini. Kalau kamu sayang sama dia ya setidaknya lakukan sesuatu. Kalau kalian energinya maskulin, ini bukan hal yang sulit sih ya untuk kalian lakukan. Tapi kalau kalian energinya feminin, tidak perlu harus merasa membandingkan ya diri kamu dengan orang-orang yang lain. Jadilah diri kamu sendiri. Jadi versi terbaik kamu. Karena saya yakin, orang-orang yang mampu melihat nilai kamu, dia pasti nggak akan melihat dia dari sisi kekurangan kamu. Tapi dia akan melihat dari sisi kelebihan kamu. Oke, kita lihat lagi. Terlihat, jika energi ditujukan ke orang masa lalu kamu. Ya sepertinya, dia memang sayangnya sama kamu. Tapi dia kayaknya masih butuh dukungan keberanian. Untuk memperjuangkan apa yang dia yakini. Ya sudah, berikan saja dia waktu. Kalau seandainya dia sayang sama kamu, dan yakin dengan koneksi ini, nanti dia akan datangnya dengan sendirinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lihat pesan dari semestanya. Di sini ada balance. Cinta itu tidak selalu berkaitan tentang kesepakatan ataupun hal-hal untuk kebaikan saja. Tapi hubungan yang sehat itu, ketika keduanya saling mendukung satu sama lain. Ya kalau ini berkaitan tentang masalah hubungan, kita juga mungkin harus bisa memahami ya, bahwa dalam sebuah hubungan, jangan hanya mengandalkan cinta saja. Tapi juga harus ada usaha dan tindakan yang rela berjuang itu harus ada. Artinya perjuangkan apa yang kamu yakini. Tapi, kalau usaha dan perjuangan kamu tidak membuahkan hasil atau terlalu sulit gitu ya untuk kamu dapatkan. Maka ada juga sih dia momennya di mana kamu tuh harus berhenti. Untuk tidak terlalu ya berambisi. Ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena jujur rasa sakit, rasa kecewa itu kan datang dari ekspektasi kita sendiri. Nah, kalau situasinya energi ditujukan ke orang masa lalu, seandainya kamu memang masih memiliki pengharapan yang besar terhadap dia. Seperti yang saya singgung tadi, kalau kamu tanya tentang perasaan dia ke kamu, jawabannya dia sayang sama kamu. Tapi ingat ya, kalau tanpa ada usaha, tindakan yang real juga akan percuma. Kamu memang mengharapkan ada sebuah hubungan yang baik. Ya tentunya hubungan tersebut memang bisa benar-benar bisa kamu rasakan. Ada usaha, ada tindakan, tapi kalau seandainya hubungan tersebut hanya datang dari imajinasi saja, atau hanya sebatas kayak menunggu sesuatu yang nggak pasti, maka itu bukanlah kebahagiaan yang sebenarnya. Itu hanya fantasi saja, ataupun keinginan yang datang dari hasrat semata. Karena sebenarnya kebahagiaan itu mudah sih ya kita dapatkan. Selama kita itu mau bersyukur ya dengan apa yang kita dapatkan saat ini. Jadi saya nggak melihat ada pergerakan yang berarti ya dari dia. Nah tapi kalau misalkan energinya ditujukan ke orang baru, adanya memang ada seseorang yang menaruh harapan yang besar terhadap kamu. Mungkin kamu dituntun untuk bisa memberikan jalan, ataupun mengupayakan sesuatu juga dengan koneksi ini. Siapa tahu mungkin hal tersebut akan menciptakan keberaniannya untuk dia bergerak datang ke kamu. Tapi kalau seandainya kamulah yang memiliki pengharapan dia terhadap dia, sepertinya kamu juga harus bisa mengupayakan sesuatu dengan koneksi ini. Tadi saya sudah memberikan saran masukan ya, tinggal kamu lakukan saja. Tapi bagaimana hasil akhirnya? Ya kita serahkan saja pada semesta ya. Tol, kalau memang dia jodoh kamu, semua juga pasti akan dipermudah. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bacakan untuk kalian. Jangan lupa, jika kalian menyukai video saya, like, share, dan subscribe channel saya ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.